Shalom, selamat pagi anak-anakku kelas 8, baik kelas 8A, 8B maupun 8C. Oke, di pagi hari ini Mr. Hamzal sungguh terkejut ya. Mungkin beberapa dari kamu juga terkejut ya. Jadi pagi hari ini Mr. Hamzal buka WA lalu mendapatkan laporan bahwa loh kok kayak gini Mr. Hamzal gitu ya. Apa namanya kok ada pemberitahuan yang seperti ini. Dan ternyata Mr. Hamzal pun buka link e-learning juga menjadi seperti ini. Oleh karena itu hari ini Mr. Hamzal akan mengajak kita pembelajaran matematika menggunakan Google Classroom ya. Google Classroom itu gimana Mr. Hamzal? Jadi nanti Mr. Hamzal akan memberikan kamu sebuah pengumuman ya, sebuah pengumumannya kurang lebih seperti ini ya. Ini baru Mr. Hamzal buat pakai Microsoft Word by the way. Jadi kayak gini, syarat kelas 8 membaca matematika hari ini menggunakan Google Classroom. Apabila kamu menggunakan HP, bisa install Google Classroom dulu di Play Store. Ngerti ya? Jadi ya Play Store itu adalah tempat di mana kamu biasanya install aplikasi itu ya. Cari Google Classroom di situ. Oke, tapi kalau kamu pakai laptop ya, kamu bisa langsung klik ini. Terus bagi kamu yang sudah upload sudah install Google Classroom, juga langsung klik ini saja. Nah, ketika kamu klik ini, ya, oh ya, bagi ini Mr. Ramsul juga supaya jelas nanti Mr. Ramsul akan memberikan link video. Jadi videonya ya ini yang lagi Mr. Ramsul rekam ini ya. Nah, ketika kamu klik link ini, ya, kamu klik link ini, nanti pasti kamu akan masuk ke dalam seperti ini ya. Nah, jadi kamu akan bergabung ke kelasnya Mr. Ramsal. Ini misalkan Mr. Ramsal menggunakan akunnya sekolah gitu ya. Oke, untuk masuk ke Google Classroom ya. Oke, klik aja lanjutkan. Oke, lanjutkan. Terus gabung ke kelas. Seperti ini ya. Nah, setelah gabung di kelas mungkin agak sedikit lama, tunggu aja dulu ya. Sabar ya. Nah, kamu di sini ada tutorialnya apa itu Google Classroom gitu ya. Nah, di sini Mr. Ramsal baru saja mengupload jam 6.44 tadi. Jadi misalnya bangun tidur kaget langsung Mr. Ramsal bikin ini ya. Nah, di sini di sini apa namanya? Kamu bisa mengerjakan pembelajaran matematika tanggal hari ini tanggal 18 Januari. Tapi ingat, sebelum kamu mengerjakan ini ya, apa namanya sebelum kamu membuat ini sebenarnya tugasnya kan ini ya soal matematika ini kan. Tapi sebelum kamu mengerjakan ini, Mister Ramsal mengingatkan kembali untuk kamu melihat video ini sampai akhir ya, video yang kamu lihat ini sampai akhir, video tutorial ini sampai akhir dan juga kerjakan ini. Bisa kamu lihat kembali 3 video yang pernah kamu pelajari kemarin. Oke. Nah, ini pura-puranya sudah selesai ya, sudah melihat 3 video ini baru ngerjakan yang ini ya. Soal matematika ini. Nah, Mister Ramil yakin kamu sudah oh ya, jangan lupa ketik alamat emailnya terlebih dahulu ya. Ketik alamat email. Misalkan alamat emailnya Mister Amsal ya ini ya. Oke. Nah, setelah itu kamu kerjakan. Mister Amsal yakin kamu bisa ya. C itu apa sih Mister Amsal? Itu ada di video tadi. Terus rumus ya, ini adalah mencari rumus. Oke, rumusnya BC, 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 BC itu kan di depannya tanda siku-siku, berarti rumusnya yang mana dari keempat ini? Sudah jelas. Nah, yang mau Mr. Ramsal jelaskan adalah soal ini. Sebuah helikopter dengan ketinggian 8 km melihat kota A yang di berada 10 km dan kota B yang berada sejauh 17 km. Nah, ketika kamu membaca ini ya, bayangkan kamu itu naik helikopter. Aku nggak pernah naik helikopter misalnya ya sama, misalnya juga nggak pernah lihat helikopter. Pura-puranya saja ini helikopter. Oke, helikopter. Helikopternya berbentuk oval ya, Mister. Iya, helikopter. Helikopter ya. Pura-pura ya ini helikopter, lalu helikopter ini melihat ada kota A. Pura-puranya lagi ini ada kota A, ini ada kota A 10 km ya, terus dan kota B 17 km.
Nah, pura-puranya ini juga kota B, 17 kilometer. Nah, jadi artinya gini, kamu ada di helikopter, terus kamu melihat di kota A ini, lihat set, saya kasih warna lain aja ya, biar jelas. Terus, nah, jadi kamu melihat kota A 10 kilometer, jadi 10 kilometernya ada di sini ya. Ini 10 kilometer. Lalu, mohon maaf ya. Lalu yang ini 17 kilometer. Nah, si 8 kilometer ini apa misalnya ketinggian. Jadi dari sini kira-kira ya dari helikopter sampai ke tanah ini, ya, dari helikopter sampai ke tanah ini kira-kira di sini tanahnya lah ya. Ini adalah 8 kilometer. Nah, sudah paham kan? Nah, kalau sudah paham, coba kamu disuruh mencari jarak. Waduh, ini salah ya. Seharusnya ini bukan jarak mobil, tapi jarak helikopter ke kota A. Tadi kan ini kan kota A-nya kan di sini. Nah, bisa lupa nulis ini. Ini kota A, ini adalah kota B. Ya sudah. Dari sini ya kita tahu bahwa dari sini ya, ini tuh berapa ini? Ini berapa ini? Dari kota, dari helikopter, jarak dari dasarnya helikopter ini ke kota A. Dari bawahnya helikopter ke kota A ini berapa? Nah, kamu bisa gunakan teorema Pythagoras. Sudah jelas ya. Rumusnya kan C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. C-nya yang mana? 10. A-nya yang mana? 8. Berarti kamu mencari B. Bisa. Atau mungkin pakai cara yang kedua. Dari cara yang kedua adalah kamu coba lihat triple Pythagoras kemarin. 8, 10. Berarti pasangannya di sini berapa? Tuh ya. Coba cari. Terus jarak mobil jarak helikopter ini harus ya ke kota B. Berarti artinya dari sini sampai ke sini. Ini berapa? Sama. Kamu menggunakan triple Pythagoras. C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat ya. Berarti kamu C-nya berarti berapa Mister C-nya? Ya ini yang miring ini 17. Nah, A-nya yang mana? Ya 8 ini. Kamu mencari B-nya ini. Dari sini sampai sini. Itu pertanyaan yang B. Nah, pertanyaan yang C bagaimana misal jarak kota A ke kota B? Ya, kamu kan bisa jarak kota A ke kota B kan ini toh. Misal kasih garis-garis ini ya. Jarak kota A kota B ini berapa? Ya, kamu kurangi aja. Yang tadi ini jawabannya B, kamu kurangi dengan jawabannya A. Nanti ketemu jawabannya yang C. Gitu ya. Bisa ya, seperti itu ya untuk mengerjakan soal ini. Oke. Kalau kamu masih bingung, boleh tanya ke Mr. Absal. Oh, ini mengidentifikasi sisi segitiga. Ya dari sisi ini, kira-kira ini segitiga apa? Ini ada di video tadi, yang tadi juga. Ini juga ada di video yang tadi ya. Nah, itu kamu harus lihat dulu video sebelumnya ya. Kalau lupa. Lanjut. Nah, kamu disuruh menentukan dari gambar ini, perhatikan gambar, maka berapakah panjang BD? Nah, kalau kamu mau melihat panjangnya BD, coba segitiganya kamu harus lihat dulu. Aku mau nyari panjangnya BD. Jadi segitiganya kan ini ya, bawah sama yang ini ya. Oh, ini yang harus kamu perhatikan. Jadi nggak usah perhatikan yang atas dulu, ya. Yang ABD nggak usah diperhatikan dulu. Jadi kamu tutup dulu nggak apa-apa, ya. Kamu tutup dulu ini ABD-nya. Kamu lihat yang ini dulu. Berapakah panjangnya BD? Gunakan teorema Pythagoras lagi. C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Ini bisa saya orang bagus, mohon maaf ya. C-nya berapa? Ya, justru C-nya yang dicari. Kenapa kok C-nya dicari? Karena depannya siku-siku. BD ini depannya siku-siku, berarti mencari C. Oke? Nah, mau mencari A-nya berapa? Anggaplah 12. B-nya berapa? Anggaplah 9. Berarti 12 kuadrat ditambah 9 kuadrat. Astaga. Nanti 12 kali 12 itu kira-kira 144.
144 ditambah 9 kali pangkat 2 ya dia. Berarti 9 kali 9 81. 144 tambah 81 itu kira-kira 225. Nah, untuk mencari C ya, untuk mencari C ini kan masih C kuadrat ya. Jadi untuk mencari C, untuk mencari C ya, untuk mencari C berarti adalah akar dari 225. Akar ini gimana Mister Ramsal? Berkali-kali Mister Ramsal selalu ingatkan ya. Contohnya tadi 11 kali 11 itu 12 kali 12 itu adalah 144. Ya, berarti akar dari 144 adalah 12. Berarti ya. Nah, begitu pun juga 225. Berarti berapa kali berapa ya? Angka yang sama menghasilkan 225. Itu jawabannya. Nah, ketika kamu menjawab soal ini nanti wajib diketik ya. Jadi jangan langsung jawabannya, oh berarti BD itu adalah berapa, jangan gitu. Tapi kamu ketik. Oke, kamu ketik. C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Ini aja nggak apa-apa. Oke. Kalau bingung dengan bingung dengan apa namanya mengupload ya. Oke, seperti itu. Ini harus diketik ya bisa salah. Iya, nah, ini harus diketik ya. Jadi mohon maaf ya. Jadi tidak bisa mengupload file. Ya nanti coba bisa setting lagi biar bisa mengupload file ya. Tapi sementara diketik dulu aja nggak apa-apa. Paham ya? Oh ya, terus bagaimana untuk mencari AD bisa Ramsal? Sama. Ketika kamu misalkan loh ya, ini ngawur loh. Ya, misalkan sudah ketemu si panjangnya BD, misalkan panjangnya BD 10 gitu ya. Kan nggak mungkin juga 10. Masa akar 125 10 bisa Ramsal? Enggak, itu salah ya. Ini contoh misalkan ya. Jadi ini pastinya salah ya. Nah, kamu disuruh mencari AD. Caranya gimana? Ya sama. Kenapa kok sama? Karena depannya siku-siku itu adalah C. Berarti 20 ini anggaplah A. Atau balik ya nggak apa-apa. 10 ini dianggap A. 20-nya dianggap B. Nanti ya masukkan ke rumus lagi. Gitu ya. Kalau penjelasan misalnya ini kecepatan, boleh tanya secara private ke misalnya ya. Ya jangan lupa ini diketik. Ya, bacakannya diketik. Terus ini gimana juga nih Mister Ramsal mencari, oh ya bagaimana kalau akar Mister Ramsal? Nggak apa-apa, kamu ketik gini aja ya. C adalah akar dari 2/20. Oke, bisa ya. Lanjut, kita masuk ke soal berikutnya. Tapi bentar lagi Mister Ramsal coba untuk setting agar bisa diupload kok ya. Kamu maksudnya ngerjakan di kertas terus nanti bisa ngupload kayak di e-learning. Lanjut, kita ke soal berikutnya. Bagaimana kerjakan ini, Mister Ramsal? Ini kebalikannya. Ya, maksudnya kebalikannya gimana, Mister Ramsal? Jadi kamu tadi kan menggunakan cara C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Aduh, ini Mister Ramsal kalau ngetik atau nulis di Zoom ini memang agak riuh gitu ya. Mohon maaf. Terus, maksudnya gimana tadi? Nah, 29 ini kan di depannya siku-siku ya. Berarti ini disebut sebagai C. 29 kuadrat. 29 kuadrat sama dengan A-nya berapa? Ya, A-nya 21. 21 kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, nanti kamu mencari ya berapakah besarnya B ini. Oke, sama. Ketika kamu sudah tahu B-nya misalkan berapa? 20 gitu ya. Ngawur ini, B-nya 20. Maka AB-nya berapa? Ya sama. 20 ini dianggap sebagai C, 16 ini dianggap sebagai A, kamu nyari B-nya. Paham ya? Semudah itu kok. Mirip seperti mengerjakan soal yang tadi. Terus, terakhir, ini tentang keliling bangun. Ini sebenarnya kayak soal kelas 7 loh, misalnya. Iya memang. Ya, jadi jangan pernah lupakan mata pelajaran kelas 7. Kamu disuruh mencari kelilingnya, ya, mencari kelilingnya. Keliling itu gimana misalnya berarti ya AB tambah BC tambah CD tambah DE tambah EF tambah FA. Nah, di sini diketahui ya, OC-nya 6. Kamu tulis saja dulu. OC 6. Berarti di sini 6. Terus CD 10.
CD adalah 10. CD mana CD? Ini C, terus ini D, ini 10. Nah, kalau sudah jelas ya, kalau di sini 10, berarti kira-kira BC berapa? Ya pastinya sama juga 10. Kok bisa Ramsal? Ya pastilah. Ya kelihatan dari gambarnya. Nah. Jadi kalau BC 10, CD 10, BC juga pasti 10 karena bentuknya sama ya. Garisnya sisinya sama. OE 15. Ya udah masukkan saja. OE di sini 15. Nah, bagaimanakah mengerjakannya Mr. Ramsal? Ya, sudah jelas, enak ini. AB sudah 9. Terus BC ini 10. Ini 10. Berarti kamu nyari dulu OD. Gunakan triple Pythagoras. Pasti kamu akan tahu OD ini berapa. Gunakan triple Pythagoras ya kayak tadi ya. C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. C-nya 10, A-nya 6. Berarti OD-nya ketemu berapa? Nah, kalau OD-nya udah ketemu, misalkan berapa ya? Misalkan 6, 10, anggaplah ini 8. Ya. Berarti kamu nyari ED. ED-nya gimana misalnya ED ini kan sisi miring toh. Ya. Jadi kamu C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Gitu. Oke, paham ya? Nah, kamu misalkan nemu ini 15, ini 8, ya kira-kira ngawur loh ya ini ya. Ini ngawur ya. Kalau memang ini benar ya puji Tuhan. Tapi kalau beda ya jangan, kamu hitung dulu pokoknya. Gunakan cara C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat ya. C kuadratnya ini kita cari. Nggak tahu. Ini kan pura-puranya 18. A-nya 8, B-nya 15. Oke. Nah, kalau kamu sudah dapat ED di 18, berarti secara otomatis si AF ini berapa? Ya sama 18. Nah, keliling itu gimana misalnya jumlahkan semuanya. Jadi artinya nanti kamu di sini ya, di bawah ini ya, jawaban Anda ini ya, itu kamu bisa ketik sisi dijumlahkan sisinya. Jadi gini. 9 tambah 10 tambah 10 tambah 18. Ini dihitung dulu loh ya. Apakah benar ini 18 ya? EF-nya 25 tambah 25 tambah 18 lagi. Nah, itu sama dengan berapa? Paham ya? Ngerti ya? Jadi kamu cari dulu OD-nya tadi berapa. Kalau OD-nya benar 8, ya kamu gunakan cara C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat untuk nemu yang di sini. Gitu. Oke? Dan kalau sudah, klik kirim ya. Kalau sudah terjawab semua, klik kirim. Nanti misalnya akan koreksi satu persatu pekerjaanmu. Seperti itu video singkat ini kita menggunakan Google Classroom untuk pertama kalinya ya. Oke, selamat mengerjakan. Apabila bingung, tanyalah ke Mr. Ramsal, tidak apa-apa ya. Sampai jumpa. Selamat mengerjakan, selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati.